Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan Maulana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai transformasi Fourier discrete, yang dimana lebih tepatnya saya akan melakukan sebuah praktikum simulasi menggunakan software MATLAB. Dapat teman-teman lihat pada layar, sini saya sudah membuka sebuah modul percobaan yang berjudul transformasi Fourier discrete. Nah, yang dimana dalam simulasi praktikum ini kita dituntut untuk memahami bagaimana konsep dasar transformasi sinyal waktu discrete. Sekaligus kita harus memahami bagaimana cara menyusun program simulasinya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke panduan praktikumnya, lebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat dari teori dasar di modul ini. Nah, jadi teman-teman, DFT merupakan singkatan dari transformasi Fourier discrete, adalah dapat kita katakan sebagai alat matematika untuk mengetahui sekaligus mengobservasi isi dari frekuensi dari sebuah sinyal digital. Nah, sering kita ketahui dalam dunia nyata, sinyal berbentuk gelombang kontinu atau gelombang bersambung terus-menerus tanpa putus. Nah, namun kendalanya adalah perangkat komputer kita ini hanya bisa membaca angka-angka terpisah atau sampel. Nah, dengan demikian, DTF ini berfungsi untuk mengubah deretan angka sampel tersebut menjadi informasi frekuensi. Nah, kemudian apa yang akan dihasilkan dari DTF ini? Nah, jadi output dari DTF adalah bukan hanya satu angka, tapi angka kompleks yang memiliki bagian real dan imajiner. Kemudian dari angka ini kita bisa mengetahui dua hal penting, yaitu magnitudo dan juga fase. Nah, di sini sudah ada rumus matematis yang dapat teman-teman lihat pada layar, yang dimana rumus untuk transformasi Fourier sebuah sinyal kontinu atau XT dapat kita lihat sebagai X omega sama dengan integral dari minus tak terhingga sampai nilai tak terhingga XT kali E pangkat untuk bilangan imajiner omega T dt, yang dimana nilai omega merupakan batas dari nilai minus tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, sementara nilai DFT sendiri dibentuk dengan menggantikan integral berhingga dengan sederetan jumlahan pada suatu bilangan berhingga, yang dimana rumusnya dapat teman-teman lihat pada layar. X omega K itu nilainya setara dengan atau sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1. Nah, kali X Tn kali E pangkat minus bilangan imajiner omega K kali Tn. Nah, kemudian simbol delta ini memiliki arti equal by definition, atau dalam bahasa yang mudah kita pahami adalah sisi kiri secara definisi akan senilai dengan sisi kanan, yang dapat teman-teman lihat pada layar di rumus ini. Kemudian nilai XTN yang kita kenal juga sebagai XN merupakan notasi sampel KN pada sinyal input, sedangkan nilai X omega K ini juga merupakan yang sering kita lihat sebagai XK adalah spektral sampel ke K. Nah, di sini ada parameter lain yang dapat kita lihat, dapat teman-teman pahami. Nilai N merupakan jumlah sampel, adalah total titik data yang akan kita gunakan dalam proses transformasi. Kemudian ada nilai T yang merupakan jarak waktu antara satu sampel dengan sampel berikutnya, atau dapat kita definisikan sebagai interval sampling. Kemudian ada omega K yang merupakan frekuensi digital untuk menunjukkan lokasi frekuensi dalam satuan radian per detik. Oke, baik, itu tadi sebagai pembuka bagaimana kita memahami dari dasar teori pada modul ini. Kemudian kita langsung saja masuk ke percobaannya. Nah, jadi di modul ini terdapat 3 percobaan ya teman-teman. Yang pertama adalah mengenai dasar pembentukan DFT. Kemudian percobaan yang kedua kita akan melakukan percobaan zero padding. Kemudian yang ketiga yang merupakan langkah terpenting adalah kita akan melakukan representasi dalam domain frekuensi. Oke, baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke percobaan pertama, yakni mengenai dasar pembentukan DFT. Baik, di percobaan pertama ini kita akan membuktikan bagaimana pembentukan DFT, yang dimana kita akan memahami bagaimana sinyal kosinus direpresentasikan dalam domain frekuensi menggunakan DFT. Kemudian parameter yang akan kita buktikan adalah sinyal kosinus yang hanya muncul di bagian real dan juga spektrum yang muncul di 2 titik, yaitu K dan N sampai K. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah pertama,
Di sini kita diperintahkan untuk membangkitkan sinyal sinus xt sama dengan 3 cos 2 vt, yang dimana pada nilai t adalah n kali t besar, yang dimana t besar ini adalah periode. Kemudian untuk suatu nilai n sama dengan nilai 0 sampai 99, dan nilai t atau periode sama dengan 0,01. Nah, langsung saja kita akan menjalankan programnya. Nah, teman-teman dapat dilihat pada layar, ini merupakan tampilan dari aplikasi MATLAB, yang dimana di sini saya sudah menuliskan programnya yang tadi sudah kita lihat pada modul. Nah, di sini sudah terlihat nilai n dari batas 0 sampai 199 atau 200. Kemudian nilai periodenya 0,01, dan di sini nilai xt yang akan memunculkan nilai ataupun gelombang kosinus, yaitu 3 kali cos dalam kurung 2 pi nt. Ini plot merupakan untuk kita menampilkan bagaimana bentuk gelombangnya. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, dapat teman-teman lihat pada layar. Jadi ini merupakan gelombang sinyal kosinus yang sudah kita jalankan. Nah, jadi ini merupakan gelombang dari program yang sudah kita jalankan. Dapat teman-teman lihat pada layar bahwasanya nilai indeks waktu atau n sudah sangat sesuai dengan program, yaitu 200, yang dimana sebenarnya pada program kita buat 199. Terlebih dahulu saya pastikan dulu ujungnya ini ya benar 199 di nilai X. Kemudian di sini nilai Y-nya atau amplitudenya berada di angka 2,994 atau nyaris berada di angka 3. Nah, gelombangnya ini dimulai dari angka 3 ya teman-teman, bukan dari angka 0 karena ini sinyal kosinus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk langkah kedua. Terlebih dahulu saya bacakan soalnya, yang dimana untuk sementara kita jangan memperhatikan apakah sinyal yang muncul sesuai dengan nilai sebenarnya. Biarkan aksis dan ordinatnya masih dalam angka seadanya. Kemudian kita harus mengganti bagian perintah plot nxt dengan stand. Oh, jadi teman-teman pada langkah kedua ini kita akan mengganti program yang awalnya plot xnt menjadi stand. Kemudian kita perhatikan apa yang berubah dari dari gelombang sebelumnya. Oke, langsung saja kita coba. Plot diganti dengan stand. Sudah kita hapus. Nah, jadi sangat terlihat jelas perbedaannya bahwasanya pada gelombang yang pertama tadi ini bentuk grafik ataupun gelombangnya merupakan kontinu, yaitu garis tanpa putus, garis tersambung tanpa putus. Nah, sedangkan ini merupakan, dapat kita lihat ini seperti diagram batang ya teman-teman. Ini batang nilai ataupun sampelnya berdiri sendiri, yang merupakan garis-garis lurus, sehingga terlihat tanpa saling terhubung. Baik, saya rasa teman-teman juga sudah dapat melihat perbedaannya. Nah, kemudian kita akan melakukan ataupun mendemonstrasikan untuk langkah yang selanjutnya. Nah, pada langkah ketiga ini kita akan melakukan ataupun kita mulai melakukan untuk membuktikan dari nilai DFT-nya. Kita akan memulai dengan membuat program baru yang mengacu pada bentuk persamaan di bawah ini. Nah, yang dimana pada program ini kita akan menampilkan dua buah bilangan yang berbeda, yaitu dalam bentuk real dan juga imajiner. Nah, untuk itu langsung saja kita jalankan programnya. Nah, jadi ini merupakan program dari langkah ketiga yang merupakan representasi dari persamaan yang sudah kita lihat tadi, teman-teman. Nah, pada program ini dapat kita lihat nilai n ataupun sampling sama dengan 200. Kemudian di sini nilai k sama dengan 1 banding n, yang dimana nilai xn sama dengan 0,0. Nah, ini yang paling terpenting berdasarkan rumus yang tadi kita lihat di awal, xn sama dengan 3 cos dalam kurung 0,02 kali pn.
dan seterusnya. Nah, di sini juga penting ya teman-teman, di baris ketiga baris ini kita akan menampilkan bilangan real dan juga imajiner. Nah, oke, baik, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, sudah dapat teman-teman lihat pada layar. Jadi di program ini menampilkan dua gambar sekaligus, di mana gambar pertama merupakan bagian real dan yang kedua merupakan bagian imajiner. Nah, terlebih dahulu saya akan bahas gelombang dari bagian real. Dapat teman-teman lihat, indeks frekuensi atau K yang di bawah ini sudah sangat sesuai dengan program, yaitu sebesar 200, dan juga nilai yang bagian sumbu vertikal, yaitu di sini saya tidak membuat batasnya teman-teman, karena biar bentuk gelombang ataupun ya bentuk gelombangnya lebih spesifik dan kita bebas melihatnya. Nah, jadi pada gelombang bagian real ini dapat kita lihat bahwasanya terdapat dua nilai puncak, yaitu pada nilai K sama dengan 2 dan juga pada nilai K sama dengan 198. Kalau teman-teman kurang yakin, di sini saya lihatkan. Nah, di sumbu X sama dengan 198 dan yang di sini X sama dengan 2. Nah, jadi nilai amplitudo pada kedua puncak ini mendekati nilai 300 ya teman-teman, yaitu di 297. Nah, hal ini sudah sesuai dengan teori DFT yang sudah kita bahas tadi, yaitu di mana nilai amplitudo spektrum untuk sinyal kosinus diberikan oleh nilai XK sama dengan A kali N per 2, di mana nilai A-nya adalah 3, kemudian nilai N-nya 200, dan diperoleh nilai sebesar 300. Nah, kemunculan dua puncak ini menunjukkan bahwa DFT merepresentasikan frekuensi positif dan negatif secara simultan, sehingga spektrum bersifat simetris terhadap titik tengah. Nah, kemudian ini merupakan gelombang bagian imajiner, yang dimana nilai yang dihasilkan mendekati 0. Dapat teman-teman lihat bahwasanya gelombang-gelombang garis ini sangat mendekati 0, bahkan tidak sampai 10. Yang paling tinggi saja di sini ada di angka minus 6,31. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sinyal kosinus merupakan fungsi genap atau even function, sehingga tidak memiliki komponen imajiner dalam representasi Fourier-nya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sinyal kosinus sepenuhnya direpresentasikan oleh komponen real dalam domain frekuensi. Baik, kita masuk ke langkah keempat dari percobaan DTF, yang dimana pada langkah ini kita diperintahkan untuk mengulangi langkah pertama sampai ketiga dengan merubah sinyal kosinus menjadi sinus. Nah, jadi langkah 1-3 tadi yang sudah kita lakukan merupakan pengembangan ataupun kita memunculkan gelombang untuk sinyal kosinus, sedangkan di sini kita diperintahkan untuk mengubahnya menjadi nilai sinus dengan rumus yang sama. Baik, langsung saja kita masuk ke programnya. Nah, dapat teman-teman lihat bahwasanya ini adalah program untuk langkah keempat, yang dimana di program ini kita sudah mengubah parameter kosinus menjadi sinus ya teman-teman. Dapat dilihat pada rumus ini. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, jadi ini merupakan gelombang dari sinyal sinus yang sudah kita jalankan. Sangat terlihat bahwasanya pada sinyal kosinus yang tadi kita jalankan, gelombangnya ataupun garis grafiknya dimulai dari angka 3. Jika teman-teman lihat pada amplitudonya yang kosinus tadi dimulai dari angka 3, sementara pada sinyal sinus ini amplitudo ataupun sinyal gelombangnya dimulai dari angka 0 dan amplitudonya sebesar ataupun puncaknya yaitu berada di angka 3 dengan indeks waktu ataupun nilai N sudah sangat sesuai dengan program, yaitu sebesar 200. Nah, lantas bagaimana jika kita ubah plot ini menjadi stand seperti perintah pada soal? Nah, serupa pada sinyal kosinus, jadi di sinyal sinus ini juga merupakan grafik ataupun gelombang yang dimana bagian sampelnya ini merupakan gelombang garis lurus ataupun gelombang grafik batang, dapat kita katakan, yang dimana ini sebenarnya
dia berdiri sendiri pada garis-garis lurus ini dengan masing-masing nilai amplitudenya, dan amplitudo yang paling tinggi itu berada di angka 3 juga teman-teman. Nah, masih di langkah yang keempat juga. Jadi di sini kita akan merubah parameter kosinusnya menjadi sinus. Di sini sudah saya tulis menjadi sinus. Ini programnya sama di langkah yang kedua tadi, jika teman-teman masih ingat. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, jadi program ini menampilkan dua gambar yang dimana grafik pertama merupakan bagian real dan juga grafik kedua merupakan bagian imajiner. Nah, dapat kita lihat ini merupakan kebalikan dari sinyal kosinus, yang dimana pada sinyal kosinus tadi kita melihat bahwasanya bagian real itu merupakan bagian yang mirip dengan bagian imajiner di sinyal sinus ini, yang dimana pada bagian imajiner di kosinus itu tadi mendekati angka 0, sementara di sinus ini yang mendekati angka 0 itu yang bagian real, jika teman-teman lihat. Nah, pada bagian real ini nilai amplitudo tertingginya berada di angka 7,5, jika teman-teman lihat, sedangkan bagian terendahnya, amplitudo terendah itu di angka 0 dengan indeks frekuensi sebesar ataupun sebanyak 200. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya gelombang bagian real ini nilai yang dihasilkan mendekati 0 di seluruh indeks frekuensi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sinyal sinus memiliki kontribusi pada komponen real. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian imajiner ya teman-teman. Dapat dilihat gelombang ataupun grafik di gambar ini. Nah, bilangan imajiner ini merupakan sebaliknya. Jadi di sini terlihat dua puncak dominan pada indeks frekuensi yang sama, yaitu di angka sekitar nilai K sama dengan 2, yaitu berada di sumbu X, dan juga di sini nilai K sama dengan 198 di sumbu X. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh energi sinyal sinus berada pada komponen imajiner. Fenomena ini terjadi karena sinyal sinus merupakan fungsi ganjil, sehingga representasi Fourier-nya berada pada bagian imajiner. Nah, kemudian jika dilihat secara sistematis pula, sinus dapat dianggap sebagai bagian imajiner dari eksponensial kompleks. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa sinyal sinus ini direpresentasikan sepenuhnya pada komponen imajiner dalam domain frekuensi. Nah, ini merupakan langkah terakhir dari percobaan pertama ya teman-teman. Di sini kita diperintahkan untuk mengulangi langkah 1-3 dengan merubah nilai sampel N dari 200 menjadi 1000. Kemudian apa yang kita dapatkan? Nah, jadi pada langkah 1-3 ini kan N-nya 200 teman-teman. Nah, ini kita ubah menjadi 1000. Bagaimana jadinya? Nah, jadi ini merupakan program untuk langkah pertama, yang dimana pada awal percobaan kita membuat nilai N-nya 200. Nah, sekarang kita ubah menjadi 1000. Apakah hasilnya tetap sama atau ada perbedaan? Mari kita lihat. Nah, dapat dilihat pada gambar gelombang di layar. Jadi nilai N1000 ini merupakan sampel. Semakin banyak nilai N-nya, maka sampelnya semakin jelas dan juga semakin banyak juga. Nah, jika tadi kita sampai nilai N sampai 200, maka dia ada di garis ini aja teman-teman, 200. Yaitu gelombangnya ada sebanyak berapa frekuensi kita hitung? Satu setengah frekuensi kurang lebihnya teman-teman, jika indeks waktunya sebesar 200. Nah, di sini kita memiliki nilai N-nya sebanyak 1000. Nah, dapat teman-teman lihat ini sangat banyak sekali frekuensinya. Nah, kemudian seperti langkah pertama tadi, kita akan mengubah plot ini menjadi stem. Bagaimana yang terjadi? Nah, wow. Di sini dapat teman-teman lihat bagian stem ini memblok ataupun secara sekilas kita melihatnya seperti diarsir bagian gelombang-gelombangnya, diarsir menjadi bentuk ini. Sebenarnya jika kita perhatikan lebih detail teman-teman, ini bagian-bagian sampel di dalamnya ini merupakan diagram batang, diagram garis seperti yang kita lihat pada sampel 200 tadi. Cuman karena ini dia sampelnya 1000 dan masing-masing
setengah gelombang ini batasnya hanya seperti ini, jadi ini terlihat sangat penuh gambar yang biru ini terlihat. Jadi ini seperti seolah-olah terarsir secara penuh, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian ini juga kita ubah nilai n nya menjadi 1000. Kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, dapat teman-teman lihat, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh ya teman-teman, hanya saja ini menjelaskan bahwasanya samplingnya itu semakin banyak. Untuk amplitudenya sama seperti pada n sama dengan 200, yaitu pada n sama dengan 1000 ini sebesar 6,7. Kemudian, nah ini untuk bagian imajiner. Nah untuk bagian realnya, nah sama saja teman-teman. Di sini untuk amplitudo tertingginya yaitu sebesar, nah ini merupakan bagian real dari program bentuk n sama dengan 1000. Dapat kita lihat di sini terdapat dua indeks tertinggi, yaitu ada di pada bagian K sama dengan 10 dan juga K sama dengan, coba kita lihat, 990. Nah untuk nilai Y-nya, yaitu sumbu vertikalnya, yang pertama ini ada di angka 1497, nyaris 1500, sedangkan pada indeks tertinggi yang kedua ada di angka sama ya teman-teman, 1500. Nah selanjutnya ini parameter sin. Kalau yang tadi kita sudah menjalankan parameter cos dengan n1000, sekarang ini parameter sin dengan n1000. Kita lihat bagaimana bentuk gelombangnya. Nah jadi ini merupakan parameter sinus dengan n sama dengan 1000. Di sini gelombangnya dimulai dari 0, kemudian diakhiri di 0 pula, dengan panjang atau sampel sebanyak 1000. Oke, bagaimana jika kita ubah plot menjadi stem? Nah, jadi dapat teman-teman lihat pada layar, ini merupakan grafik sinyal sinus dengan nilai n sebanyak 1000. Selanjutnya kita mengubah parameter kosinus menjadi sinus untuk nilai n sama dengan 1000 pula. Pada langkah kedua ya tadi teman-teman. Langsung saja kita jalankan. Nah, dapat dilihat pada gambar pertama ini merupakan bagian real yang dimana pada amplitudo tertingginya yaitu sebesar dari batas atas dulu. Amplitudo batas atasnya sebesar 4,9, sedangkan batas terendahnya yaitu minus 5,5 dengan indeks frekuensi sebanyak 1000. Nah, jadi pada bagian real ini dia mendekati 0. Nah, jadi pada bagian imajiner ini dua frekuensi terlihat lebih tajam dan jelas dibandingkan dengan kasus ataupun bagian gelombang yang sudah tadi kita jalankan, yaitu pada n sama dengan 200. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi, hal ini disebabkan oleh peningkatan resolusi frekuensi akibat jumlah sampel yang lebih besar. Nah, dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah sampel dapat memperbaiki kualitas representasi spektrum tanpa mengubah sifat dasar sinyal tersebut. Oke, baik, jadi ini adalah akhir daripada percobaan pertama kita, yaitu mengenai dasar dari pembentukan DFT. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua. Nah, ini merupakan percobaan kedua, yaitu kita akan menampilkan bagaimana zero padding pada modul praktikum ini. Nah, jadi percobaan kedua ini kita harus memahami bagaimana penambahan 0 atau zero padding pada sinyal dalam mempengaruhi hasil DFT, khususnya pada tampilan domain frekuensi. Nah, adapun zero padding sendiri merupakan penambahan nilai 0 di akhir sinyal sebelum dilakukan DFT. Nah, misalnya kita memiliki sinyal asli sebagai nilai 1 sebanyak 4 kali, yakni 1111. Kemudian setelah sinyal tersebut kita ubah menjadi ataupun kita representasikan ke zero padding,
Nah, maka sinyalnya menjadi nilai 1 sebanyak 4 kali, kemudian diikuti nilai 0 sebanyak 4 kali di belakang nilai 1 tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, lantas tujuan dari zero fading sendiri adalah untuk memperluas spektrum frekuensi, meningkatkan resolusi visual, dan juga yang terakhir membuat grafik lebih rapat. Dapat dilihat pada layar, gambar pertama ini merupakan gambar ataupun gelombang sinyal waktu diskrit berubah sekuen unit step, dan juga gambar gelombang yang di bawah ini merupakan transformasi Fourier pada sinyal yang jika direpresentasikan. Nah, jadi ini merupakan langkah-langkah percobaan pada percobaan zero fading, yang dimana pada langkah pertama ini kita diharuskan untuk membuat program baru untuk membangkitkan sekuen unit step dan juga gunakan FFT untuk memperoleh nilai DFT. Nah, untuk langkah kedua kita harus memodifikasi program dengan menambahkan nilai 0 sebanyak 4 angka di belakang sekuen bernilai 1 tersebut. Nah, kemudian langkah ketiga, kita harus memodifikasi program sehingga nilai 0 di belakang sekuen unit step menjadi 12, kemudian mencatat apa hasilnya. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan penambahan nilai 0 menjadi 16 dan kemudian mencatat apa yang terjadi. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke program simulasinya. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan program daripada langkah pertama yang tadi sudah saya bacakan, yaitu ini merupakan program pembangkitan sekuen unit step pada modul ini. Nah, jadi pada program ini dapat teman-teman lihat yang mana nilai X ini merupakan unit step, kemudian N ini merupakan sampel. Dan sebenarnya tujuan kita untuk menjalankan program ini adalah kita harus mengetahui bagaimana bentuk spektrumnya, apakah masih kasar atau tidak, kemudian jumlah titik frekuensinya, dan juga terakhir kurvanya terlihat jarang atau tidak. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, jadi dapat dilihat pada program ini menampilkan dua grafik sekaligus, yang dimana pada gambar di atas ini merupakan sequence unit step ataupun tanpa zero fading. Nah, jadi pada gambar di atas ini dapat dilihat bahwasanya nilai N yaitu sebanyak 7, kemudian parameter ataupun sumbu X yaitu dari 0 sampai 1. Dan amplitudo setiap grafik ini mencapai puncaknya masing-masing, yaitu sebanyak 1. Nah, berdasarkan hal ini kita dapat menganalisa bahwa spektrum frekuensinya masih terlihat sangat kasar dan tidak halus, kemudian jumlah titik pada domain frekuensi ini masih sangat terbatas, dan puncak spektrumnya masih belum tergambar secara jelas. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, karena jumlah sampel yang digunakan dalam perhitungan DFT masih sangat sedikit, sehingga resolusi frekuensi yang dihasilkan masih relatif rendah. Nah, selanjutnya pada langkah kedua kita harus menambahkan nilai 0 sebanyak 4 di belakang sekuen bernilai 1. Nah, jadi ini merupakan program langkah kedua, yaitu zero fading sebanyak 4. Yang dimana perbedaan pada program pertama tadi adalah di bagian nilai zero ini kita menambahkan 1, kemudian di sini kita menambahkan 4 karena fadingnya harus sebanyak 4. Langsung saja kita jalankan. Nah, jadi dapat teman-teman lihat pada gambar, program ini langsung menampilkan dua gambar sekaligus, yang dimana gambar atas ini merupakan zero fading 4 dan yang di bawah merupakan spektrum DFT yang dihasilkan. Nah, jadi gambar ataupun gelombang zero fading 4 ini memiliki indeks N ataupun sampel sebanyak 10. Maksud saya sebanyak 11 ya teman-teman. Di sini dapat dilihat dengan sampel non zero fading sebanyak 7 dan zero fadingnya sebanyak 4. Dapat dilihat bahwasanya dimulai dari 8 sampai 11. Di sini zero fading terjadi di 8 sampai 11. Nah, dengan amplitudo maksimal
sebesar 1. Nah, kemudian di sini ada spektrum DFT yang dihasilkan, yang dimana DFT ini memiliki nilai sampel sebanyak 12. Kemudian amplitudo tertingginya yaitu sebesar 8. Nah, pada kedua gambar ini menunjukkan bahwasanya spektrum frekuensi mulai terlihat agak rapat, kemudian bentuk grafiknya mulai lebih halus dibandingkan yang gambar pertama tadi, dan puncak spektrumnya mulai lebih mudah diamati ya teman-teman. Nah, jadi penambahan zero padding sangat ataupun bisa menyebabkan jumlah titik pada DFT meningkat, sehingga resolusi frekuensi menjadi lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita memodifikasi program dengan menambahkan nilai 0 menjadi 12. Ini adalah langkah ketiga dari percobaan zero padding, yang dimana kita akan menambahkan nilai 0-nya menjadi 12. Nah, kalau langkah kedua tadi zero paddingnya sebanyak 4, nah ini menjadi sebanyak 12. Bagaimana hasilnya? Kita jalankan programnya. Dapat dilihat pada layar bahwasanya gambar yang pertama merupakan pengimplementasian dari gelombang zero padding sebanyak 12 sampel. Kemudian yang di bawah ini merupakan spektrum DFT-nya. Nah, pada gambar gelombang zero padding 12 dapat teman-teman lihat bahwasanya sampel zero padding dimulai pada nilai n sebesar 8. Dimulai dari nilai n sama dengan 8 sampai nilai n sama dengan 19. Nah, sedangkan sampel non-zero padding itu berada di 0 sampai 7 ya teman-teman, dengan amplitudo sebesar 1. Nah, kemudian spektrum DFT-nya ini memiliki sampel sebanyak 20 ataupun nilai K sama dengan 20, dengan sampel ataupun dengan amplitudo yang berbeda-beda tiap sampel, yang dimana amplitudo tertingginya berada di angka 8 dan yang terendahnya berada di 0. Nah, berdasarkan kedua gambar ini kita dapat mengambil ataupun menganalisa bahwa grafik spektrum menjadi lebih halus dan kontinu. Kemudian detail pada spektrum frekuensinya sudah agak terlihat dan puncak spektrumnya semakin tajam dan jelas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak zero padding yang diberikan, maka representasi spektrum frekuensi menjadi lebih baik. Nah, langkah terakhir adalah kita harus menambahkan nilai 0 menjadi 16. Langsung saja kita masuk ke programnya. Jadi ini program zero padding 16, kita ubah nilainya. Langsung saja kita jalankan. Dapat teman-teman lihat gambarnya pada layar. Grafik gelombang yang di atas merupakan representasi program zero padding sebanyak 16 sampel, dan yang di bawah merupakan spektrum DTF-nya. Nah, jadi pada gelombang zero padding 16, sampel zero padding dimulai dari n sama dengan 8 ya teman-teman. Kemudian diakhiri n sama dengan 22. Dapat dilihat. Maksud saya diakhiri sampai nilai n sama dengan 23. Nah, dengan nilai sampel non zero padding ini dari 0 sampai 7 dengan amplitudo maksimal 1. Nah, kemudian pada gelombang spektrum DFT ini memiliki sampel sebanyak 24. Teman-teman lihat di sini. X-nya 24 benar, dengan amplitudo tertingginya berada di angka 8. Nah, berdasarkan temuan ini kita dapat mengambil analisa bahwa grafik spektrum frekuensi ini sudah mulai lebih halus, yang dimana kurva spektrumnya mendekati bentuk kontinu. Jika teman-teman lihat di sini hampir mendekati. Kemudian resolusi frekuensi menjadi paling tinggi dibanding langkah-langkah sebelumnya. Kemudian dengan bertambahnya panjang sinyal, jumlah titik frekuensi yang dihasilkan oleh FFT juga mengikuti semakin banyak. Nah, sehingga spektrum dapat divisualisasikan dengan lebih detail.
Kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu representasi dalam domain frekuensi. Nah, jadi teman-teman, cara yang paling mudah dalam kita untuk menguji program transformasi ke domain frekuensi adalah dengan menggunakan sinyal bernada tunggal, yaitu sinyal dengan fungsi dasar sinusoidal. Nah, untuk itu, coba kita perhatikan kembali dengan apa yang telah kita lakukan pada percobaan pertama, yaitu pada pemahaman dasar DFT. Nah, di situ sinyal kosinus yang ditransformasikan menghasilkan bentuk dalam tampilan indeks frekuensi. Dengan mengombinasikan percobaan satu dan kedua, kita akan mampu menyusun sebuah program DFT yang mampu digunakan untuk pengamatan sinyal waktu diskrit dan melihat tampilannya dalam domain frekuensi. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke langkah pertama percobaannya. Nah, pada langkah pertama ini kita akan membuat program baru dengan algoritma yang merupakan kombinasi dari percobaan pertama dan kedua, yang dimana terdapat parameter waktu plus frekuensi. Nah, dapat dilihat pada layar, program dengan parameter T ini sama dengan 128 yang merupakan jumlah sampel, dan ZPF sama dengan 2 yang merupakan faktor zero padding, dan seterusnya. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke simulasinya. Nah, jadi ini adalah program untuk langkah pertama pada percobaan ketiga ini ya teman-teman. Dapat dilihat pada program, di sini terdapat nilai T sama dengan 128 yang merupakan jumlah sampel, kemudian ada ZPF sama dengan 2. Terus di sini ada sumbu waktu di mana 0, maksud saya n sama dengan 0 sampai 1. Kemudian di sini ada nilai untuk membangkitkan sinyal, frekuensi sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, untuk itu langsung saja kita akan runkan program ini. Nah, jadi ini merupakan gelombang ataupun gambar grafik yang dihasilkan dari program untuk langkah pertama ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sini terdiri atas dua gambar gelombang. Yang pertama adalah untuk grafik domain waktu, sedangkan yang kedua merupakan grafik domain frekuensi. Nah, terlebih dahulu saya akan menganalisa dari grafik domain waktu ini ya. Nah, jadi berdasarkan grafik domain waktu yang ditampilkan di sini, kita dapat menganalisa bahwa sinyalnya memiliki bentuk gelombang sinusoidal. Sinusoidal teman-teman sudah tahu ya, yang dimana sinyalnya ataupun gelombangnya sangat kontinu, terus terhubung, tidak terputus. Nah, ini sinusoidal dengan amplitudo yang berkisar antara -1 hingga sampai 1 pada rentang waktu 0 di sini 0 hingga berkisar di 1 detik ya teman-teman, dapat dilihat. Nah, lantas kemudian sinyal ini menunjukkan pola osilasi periodik yang stabil dengan jumlah gelombang yang konsisten, yang mengindikasikan bahwa sinyal tersebut merupakan sinyal sinus dengan frekuensi tetap. Nah, kemudian dapat kita lihat lagi setelah waktunya ataupun setelah gelombangnya mencapai waktu sekitar 1 detik di sini, sinyal ini tiba-tiba menjadi 0. Di sini teman-teman, nilainya menjadi 0 garis lurus sampai 2. Nah, dengan demikian, grafik ini memperlihatkan dengan jelas perbedaan antara bagian sinyal aktif dan bagian sinyal yang telah ditambahkan 0 ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat grafik domain frekuensi yang di bawah ini. Nah, pada grafik ini terlihat ada satu puncak utama yang lebih dominan pada frekuensi rendah di sini teman-teman. Di sini lebih tepatnya pada frekuensi sebelum 0,1 sebelum 0,1. Nah, di sini terlihat paling puncak ini. Nah, jadi puncak ini merepresentasikan frekuensi dasar dari sinyal sinus yang dibangkitkan pada domain waktu. Nah, selain puncak utama tersebut, tampak adanya beberapa komponen kecil di sekitarnya. Di sini ya teman-teman, sampai 0, dari 0 sampai sebelum puncak, kemudian setelah puncak dari 0,1 sampai 0,3 ini. Nah, ini membentuk pola menyerupai lobus atau penyebaran spektrum. Nah, hal ini merupakan efek dari pemotongan sinyal dalam domain waktu, serta penerapan zero padding yang menyebabkan spektrum tidak berupa garis tunggal ideal, melainkan melebar di sekitar frekuensi utama. Nah, jadi amplitudo puncak utama jauh lebih besar dibandingkan dengan komponen lainnya ya teman-teman. Hal ini menegaskan bahwa energi sinyal terkonsentrasi pada satu frekuensi dominan. Sehingga dengan demikian dapat kita analisa bahwa dari secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa transformasi Fourier berhasil mengidentifikasi komponen frekuensi utama dari sinyal, sekaligus memperlihatkan efek resolusi frekuensi akibat panjang data dan juga zero padding yang digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita harus melakukan beberapa modifikasi sehingga tampilan nilai frekuensi dalam hertz. Nah, maksudnya adalah kita memodifikasi program yang ada pada langkah pertama tadi sehingga tampilannya menjadi frekuensi atau dalam satuan hertz. Untuk itu langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Nah, ini adalah program untuk langkah kedua, yang dimana perubahan yang kita lakukan tadi adalah pada program di baris ke-29 ini ya teman-teman. Perintahnya adalah kita mengubah menjadi bentuk hertz, menjadi bentuk frekuensi dengan satuan hertz. Nah, untuk itu langsung saja kita jalankan programnya.
Nah, dapat dilihat pada gambar di layar, sekilas gambar gelombang langkah kedua ini mirip dengan langkah pertama ya teman-teman, yang dimana kalau di sini langkah kedua juga merupakan gelombang sinusoidal yang tidak menyeluruh sampai sampel ataupun batas terakhir, melainkan batasnya ada di kurang lebih di domain waktu 1 detik. Nah, jadi pada grafik kedua ini terlihat bahwa bentuk spektrum frekuensinya tidak mengalami perubahan, yang sudah saya jelaskan tadi, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan langkah pertama. Nah, secara puncak spektrum tetap muncul pada posisi yang sama secara efektif, namun perbedaan utama terletak pada skala sumbu frekuensi yang kini dinyatakan dalam satuan Hertz. Nah, bukan lagi dalam indeks atau bilangan diskrit. Nah, hal ini memberikan makna fisik yang lebih jelas terhadap hasil transformasi Fourier, sehingga frekuensi dominan dari sinyal dapat langsung diidentifikasi tanpa perlu ada konversi tambahan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke langkah yang ketiga, yang dimana perintahnya adalah kita harus melakukan modifikasi kembali untuk mendapatkan nilai magnitudo dalam besaran desibel. Nah, jika langkah kedua tadi dalam Hertz, sekarang kita mengubahnya dalam besaran desibel. Jadi ini adalah program untuk langkah yang ketiga ya teman-teman. Di sini kita mengubah ke besaran desibel. Yang dirubah adalah parameter yang di bawah ini. Kita ubah dalam desibel. Di sini sudah saya ubah ya teman-teman. Nah, untuk itu langsung saja kita jalankan. Nah, jadi ini adalah gambar gelombang dari program untuk langkah yang ketiga, yang dimana gambar pertama yang di atas adalah merupakan gelombang domain waktu, sedangkan gambar di bawahnya merupakan domain frekuensi dalam desibel. Pada grafik ini secara visual terlihat bahwa puncak utama tetap berada pada frekuensi yang sama, teman-teman, seperti pada langkah sebelumnya, namun perbedaan amplitudo antara komponen frekuensi sudah menjadi semakin jelas. Nah, kemudian penggunaan skala desibel menyebabkan komponen dengan amplitudo kecil yang sebelumnya kurang terlihat menjadi lebih menonjol. Baik, kita masuk ke langkah yang terakhir pada percobaan ketiga, yang dimana kita diperintahkan untuk membangkitkan sebuah sinyal sinus dan untuk mendapatkan nilai frekuensinya dengan memanfaatkan DFT, di mana sinyal sinus ini memiliki bentuk dasar sebagai rumus di bawah ini. Nah, untuk itu yang kita rubah adalah nilai Xn ini ya teman-teman. Kita akan memperbarui programnya. Nah, ini adalah program terbaru untuk langkah keempat, yang dimana parameter ataupun bagian yang kita rubah adalah pada baris ke-11 ini ya teman-teman. Nah, dapat dilihat di sini saya sudah menuliskan program terbarunya, yaitu di parameter X ini. Nah, untuk itu langsung saja kita jalankan programnya. Nah, jadi ini merupakan gambar dari gambar gelombang dari langkah keempat. Nah, grafik ini sangat berbeda dengan grafik pada langkah sebelumnya, baik dari domain waktu maupun domain frekuensi. Yang dimana pada domain waktu ini sinyal tidak lagi berbentuk sinusoidal murni, melainkan menunjukkan pola gelombang yang lebih kompleks akibat superposisi beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Nah, kemudian jika kita lihat pada gelombang spektrum frekuensi, pada gelombang ini terlihat dari satu puncak, yaitu pada magnitudo 0,5, ia terus turun sampai ke frekuensi yang paling terakhir. Nah, jadi setiap puncak ini merepresentasikan komponen frekuensi penyusun sinyal. Perbedaan tinggi puncak menunjukkan perbedaan amplitudo dari masing-masing komponen sinusoidal. Dengan demikian, grafik ini menunjukkan bahwa sinyal terdiri dari beberapa frekuensi. Dengan demikian, grafik ini menunjukkan bahwa sinyal terdiri dari beberapa frekuensi yang bekerja secara bersamaan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Simulasi praktikum untuk percobaan yang ketiga ini mengenai representasi dalam domain frekuensi. Nah, dengan berakhirnya percobaan ketiga ini, maka berakhir pula lah untuk praktikum kita di video kali ini. Nah, semoga penjelasan materi pada video ini dapat menambah wawasan kita dan memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmu mengenai transformasi Fourier diskrit. Nah, berhubung materi kita sudah selesai, di akhir video ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.